puasa? Puasa, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua. Semoga dengan kita mendoa tadi dilancarkan untuk proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir atau gimana? Ada semuanya, Bu. Kami semua, alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar? Sudah, Bu. Kita mulai ya belajar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah suatu kalimat terbuka matematika di dalamnya termasuk dua variabel. Siapa yang tahu gimana bentuk contohnya gitu? Silakan. Bagus sekali ya, contohnya seperti ini. Jadi sudah paham ya pertidaksamaan linear dua variabel itu gimana? Sudah. Jadi kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang matriks. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan matriks? Tidak tahu? Tidak, Bu. Tidak belajar di rumah? Tidak, Bu. Tidak. Oke, jujur sekali ya. Matriks adalah penyajian data. Penyajian data yang kalian ketahui kan seperti tabel ya. Seperti tabel. Di sini 1, 2, 3 ya. Tapi kalau di matriks dia berbeda. Dia berbeda seperti ini. Seperti kolom siku. Ada baris dan kolomnya. Kita misalkan aja di dalam kolomnya barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di matriks ini ada istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ordo. Yang kedua elemen. Yang ketiga baris. Yang keempat kolom. Jadi yang kita bahas yaitu istilah yang pertama. Istilah yang pertama itu dimaksud dengan dimensi. Dimensi matriks. Di dalam ordo ini memuat baris dan kolom. Memuat baris dan kolom. Misalnya seperti ini. Misalnya dimensi M kali N. Kita misalkan ordo ini M dikali N. M ini termasuk baris dan N ini termasuk kolom. Kita contohkan ordo ini misalnya 2 kali 1. Jadi yang termasuk baris ini kolomnya 1. Bagus kan? Oke. Sudah paham sampai di sini? Insya Allah sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya istilah yang kedua, elemen. Elemen ini kita misalkan juga seperti M kali N. Misalnya kalau di elemen itu
ini bentuknya A baris 1 kolom 1 A12 A13 titik-titik A1M. Di kolom 2-nya 21 22 A23 titik-titik 2M. Nah, sama dengan di kolomnya kita ibaratkan Nelpon. gagal. Kalau di kolomnya 2M1, jadi di sini nanti jadi 2AMN. Seperti ini ya, kalau bentuk elemennya. Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan kalau di sini? Maksudnya A baris 1 Dulu tanpa misalnya gimana? Oh, kalau yang elemen nih, kalau A11 nih, A baris 1, ini baris 1 kan? Kalau baris 1 kan? Nah, ini baris 1, ini kolom 1 kan? Nah, jadi dia satu-satu. Kalau ini kan terdapat di kolom kedua, baris ke-1. Nah, ini 1, baris 1 kali 1 2, baris 1, kolom 2. Paham? Paham. Nah, kalau ini 1 3 kan? Nah, di barisannya kan 1 nih. Nah, kolomnya ketiga. Sama dengan tabel ini, tapi kalau di matriks kan seperti huruf. Sudah paham? Sudah, Bu. Kalau ini paham? Di mana dapatnya? A21 ini? Berurutan. Urutannya gimana? Satu sudah satu baru 2. Hah? Gimana? Maksudnya A21 ini A21 2 ini kan tadi kan ordo ini kan kalau 2 itu baris. Kalau 1 itu kan kolom. Nah, jadi kalau A21 itu 2 ini kan Itu baris. baris. Satunya 1 itu kolom. kan kolom. Nah, jadi kan ini kan di baris kedua dia nih. 1 itu di kolomnya kan? Nah, gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Kita contohkan SMS. Oke. Kita lanjutkan. Kalau baris dan kolom udah paham ya kan? Sudah paham? Ini barisnya, ini kolomnya ya. Ya, Bu. Ini baris, Barisnya dulu. ini baris, ini kolomnya. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke. Kita contohkan satu ya. Tentang gimana ordo itu, gimana elemen itu. Kita contohkan. Misalnya 1 2 2 1. Nah, kalau sudah paham, ordo ini berapa? Dua. Hah? Dua. 2 kali 2. Oke, paham ya? Berpikir dulu ya. Iya, Bu. Pusing. 2 kali 2. Kalau elemennya, Ibu bantu dulu ya. 1 kali 1. Jadi kalau elemennya kan udah ada nih bentuk. Gimana bentuk mencari elemennya? A11 dengan baris 1 dengan kolom 1. Jadi nilainya 1. Kalau A12 sama dengan 2.
Sudah paham ya? Ya, Bu. Udah mulai paham? A21, A22. Bisa nggak dikerjakan ke depan? Siapa yang bisa? Yang dua ini barisnya ini. Yang dua ini barisnya, yang satu ini kolomnya. Coba. Hasilnya A1. 1. Coba dulu ke depan. Kalau A22-nya berapa? A21 2, A22 1. Bagus. Maksudnya masih kurang paham ya? Ya, Bu. Kalau A21 kan ordo ini kan 2 kali 2 nih. A21 2 ini termasuk baris. Jadikannya baris. 1 Kolom. yaitu Kolom. kolom. Jadi nilai dari A21 yang baris dengan kolomnya itu berapa gitu. Nah, yang baris kedua A2 ini kan. Ya, Bu. Kalau yang kolom satunya mana? Kolom satunya 2. Ini kan. Jadi ini hasilnya. Kolom Paham? kurang paham juga, Bu. Masih kurang paham? Oke, lanjut. Soal selanjutnya ya. Ya, Bu. Misalnya 1, 2, 3, 4. Bisa ibu tanya A1, 2. Nah, jadi yang satu ini kan barisnya. Ini barisnya kan? Ya, Bu. Yang dua ini kan kolomnya. Kolomnya. Nah, jadi mana yang terlingkari nampaknya? 4. Antara dua. Antara dua apa nih, mana yang terlingkari? 2. Dua kan? Kan terlingkari nih. Iya, Bu. Nah, kalau ini kan enggak, kalau ini kan enggak ada, kalau ini kan enggak ada. Nah, jadi dua inilah hasilnya. Masih kurang paham? Dan juga, Bu. Satu lagi lah, Bu. Satu lagi. Oke. Berapa ya? 1,0,01 lah. Nah, ini misalnya 2A21 ya. 2 ini kan barisnya. Baris kedua. Nah, baris kedua kan. Satu ini kolomnya. Kolomnya. Nah, jadi mana yang terlingkari nampak? 0 kan? Paham? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Sudah. Yakin? Pokoknya ada yang gambar kayak Misalnya gini. 22 itu, Bu. Hah? Contoh A22 tak? Oh, yang A22. Ya, itu yang pusing. Oh, samaan aja lah ya. Misalnya A22 kan? Dia di baris ke Kedua. 2 di kolom Di kolom ke 2. 2. Kan yang terlingkari kan ini. 1. Gitu. Paham? Paham. Paham, udah. Oke. Sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya? Silakan. Apakah bisa kolomnya berbeda, Bu? Oh, kalau kolom matriks ini bisa. Kayak seperti ini bisa. Kolom biasa bisa. Seperti ini. Ini kan kolom siku namanya. Kalau ini kan kolom yang biasa kita pakai. Nah, bisa. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Selanjutnya kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Penjumlahan dan pengurangan pada matriks
ordo dan elemennya harus sama, supaya bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Misalnya kita misalkan P itu M kali N, dan misalnya Q itu M kali N. Ini harus sama. Kita contohkan satu ya. Contohnya P-nya itu ordonya 2 kali 2. Q itu ordonya 2 kali 2. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kan sama nih ordonya, dan elemennya kan sama juga. Jadi bisa kita jumlahkan. Misalnya P ditambah Q. Jadi 2, 2, 1 ditambah 3, 4, 5, 4 sama dengan seperti ini. 1 ditambah dengan 3, kolom 1 4, 1 ditambah 3 6, 2 ditambah 4, 6, ini sama ini. 2 ditambah 5, ini sama ini. 1 ditambah 4. Jadi kita jumlahkan 4, 2 tambah 6, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 4, 5. Seperti inilah penjumlahan dari matriks. Kalau pengurangan, kita misalkan juga seperti ini ya. 1, 2, 2, 1 dikurang 3, 4, 5, 4. Nah, jadi sama juga sama penjumlahan ya. Kolom 1 dikurang kolom 1 juga. 1 dikurang 3, 2 dikurang 4, 2 dikurang 5, 1 dikurang 4. Jadi 1 dikurang 3 min 2, 2 dikurang 4 min 2, 2 dikurang 5 min 3, 1 dikurang 4 3. Oke. Sini sudah paham ya? Sampai di sini. Jadi kalau sudah paham, kalian kerjakan, ada tugas untuk di rumah ya, halaman 105 sampai 107. Nah, oke. Kita mempelajari sampai di sini dulu. Manfaat dari kita mempelajari matriks ini, kita bisa
manfaat dari kita mempelajari matriks ini yaitu manfaatnya bisa kita pembuatan seperti lapor yang kalian miliki itu bisa dibuat menggunakan dengan matriks ini. Mungkin guru-guru yang lain bisa yang mengetahui, cuman ibu yang mengetahui gimana caranya. Besok pun mungkin kalian tahu ilmunya gimana cara membuat lapor dengan menggunakan matriks. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari matriks ini. Apakah dari anak-anak ibu tahu kesimpulan matriks ini dan penjumlahan dan pengurangan matriks yang kita pelajari hari ini? Siapa? Silakan. Kalau kesimpulan matriks adalah penyajian data yang bentuk kurung baris bisa di dalam kurung dapat kolom-kolom dan baris. Kalau pengurangan dan penjumlahan dan kesimpulan matriks dulu ya. Jadi betul yang maksud dari teman Ananda tadi, matriks itu adalah penyajian data yang disusun secara jajaran berbentuk persegi dan atau persegi panjang yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Jadi selanjutnya apa dari kesimpulan dari penjumlahan dan pengurangan matriks? Baik, silakan. pengurangan matriks adalah ordo dan elemennya sama, Bu, supaya bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan. Oke. Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya dan elemennya harus sama. Apabila dia berbeda, ordonya tidak bisa ya dijumlahkan dan dikurangkan, karena kalau misalnya sama, dia mempunyai teman untuk menambahkan. Akan tetapi kalau misalnya ini ada kolomnya 2, ini kolomnya 3, jadi penambahan yang ini yang kolom yang ketiganya nggak ada temannya lagi gitu, nggak bisa gitu. Sudah paham? Jadi penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah ordo dan elemennya sama. Oke. Jadi karena waktu kita hampir habis, Ibu undur dulu ya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.